Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang kenapa kita semua kalau bisa perlu mencapai status full coiner ya men, atau kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kepemilikan satu Bitcoin. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat belakangan ini market Bitcoin lagi down, mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya kenapa udah halving harganya malah turun. Nah sebenarnya setelah terjadinya proses halving ini harganya biasanya emang nggak selalu naik ya men, tapi nanti bakal naiknya itu beberapa bulan setelah halving. Kalau dari yang sebelum-sebelumnya, nanti mulai kelihatan di 6 bulan setelahnya atau 9 bulan setelahnya. Jadi kalau misalnya masa-masa seperti ini masih nggak apa-apa kalau misalnya kamu mengakumulasikan terus Bitcoin. Aku pribadi juga kalau misalnya aku punya dana tambahan, aku bakal ambil lebih banyak lagi Bitcoin ya, men. Oke, kita bakal langsung masuk ke topik kita, kenapa aku merekomendasikan teman-teman untuk menjadi whole coiner. Nah, jadi pertama-tama kita bakal bahas dulu apa itu whole coiner ya, teman. Whole coiner itu adalah istilah di mana itu merujuk pada seseorang yang memiliki satu unit Bitcoin atau satu keping Bitcoin ya, teman. Dan satu Bitcoin itu berapa? Aku udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa Bitcoin itu sebenarnya menggunakan satuan yang namanya Satoshi. Jadi satu Satoshi itu sama dengan 0,0000001 Bitcoin ya, teman. Jadi kalau misal kamu punya 1 juta Satoshi itu sama dengan kamu memiliki 0,01 Bitcoin. Dan di sini kita akan membahas whole coiner, artinya seseorang yang memiliki satu penuh Bitcoin. Artinya satu Bitcoin itu artinya 100 juta Satoshi. Jadi whole coiner itu simpelnya adalah orang yang memiliki satu Bitcoin ataupun 100 juta Satoshi ya, men. Dan seperti yang kamu ketahui, harga satu Bitcoin saat ini itu udah di angka miliar, 1 miliar lebih dikit dalam rupiah. Jadi kalau misalnya kamu seorang whole coiner saat ini, kamu statusnya adalah udah miliarder ya, men. Nah, sebenarnya inilah alasan kenapa penting banget bagi kita untuk kalau bisa kita menjadi seorang whole coiner atau memiliki paling nggak satu Bitcoin ya, men. Nah, di sini aku bakal bahas tentang kelangkaan Bitcoin. Kamu bisa lihat saat ini jumlah Bitcoin itu ada 16 juta. Kan kita udah bahas berkali-kali bahwa Bitcoin itu nanti bakal mentoknya itu di 21 juta. Tapi itu belum mengakumulasikan jumlah Bitcoin yang belum ditambang. Kemudian juga Bitcoin yang selama ini udah hilang. Hilang itu berbagai macam ya, men. Ada yang misalnya orang dia yang tahu akses ke Bitcoinnya, kemudian orangnya tersebut meninggal atau walletnya hilang dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan Bitcoin yang hilang itu udah nggak bisa didapatkan kembali ya, men. Maka dari itu sekali hilang ya udah hilang begitu aja. Nah, kemudian juga harus dikurangi dengan institusi-institusi besar yang udah megang Bitcoin dalam jumlah besar, mereka juga nggak akan ngelepas. Makanya di sini aku bakal masukin angkanya konservatif aja, katakan Bitcoin itu jumlahnya hanya ada 16 juta. Nah, sekarang kita bakal lihat semua populasi di dunia ini, kalau misalnya manusia itu dikumpulin total populasinya ada 8,1 miliar ya, men. Dan ini adalah angka tahun ini, dimana kalau misalnya nanti di tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya mungkin angkanya udah bertambah lagi ya, kan? Bisa-bisa udah jadi 9 miliar, 10 miliar, kita nggak tahu. Nah, sekarang kita bayangin aja kalau misalnya semua orang pengen membeli Bitcoin. Jadi, apa yang bisa kita hitung di sini? Kita bakal hitung 16 juta Bitcoin akan diperebutkan oleh 8,1 miliar orang. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, koinnya cuma ada 16 juta. Orangnya ada 8,1 miliar. Apakah semua orang akan kebagian satu? Jawabannya adalah enggak. Karena kalau misalnya kebagian satu, ya jumlah koinnya nggak cukup ya, kan? Makanya di sini aku tekankan nggak ada cukup Bitcoin untuk semua orang. Jadi kalau misalnya kamu udah memiliki satu Bitcoin, sebenarnya itu udah bagus banget. Bahkan di sini aku juga coba melakukan kalkulasi, kalau misalnya 16 juta ini dibagi dengan 8,1 miliar orang, maka setiap orang hanya akan kebagian 0,00197.530 Bitcoin. Atau kalau misalnya dalam satuan Satoshi kita sebutnya 197.530 Satoshi. Yang artinya apa? Artinya nggak ada cukup Bitcoin untuk semua orang. Oke, kalau misalnya teman-teman bilang ini terlalu muluk-muluk, nggak mungkin 8,1 miliar orang semuanya pengen Bitcoin. Yaudah, kita bakal kecilin aja angkanya. Katakan nggak semua orang pengen Bitcoin. Nggak 8,1 miliar orang pengen Bitcoin. Kita katakan aja orang yang pengen Bitcoin cuma 10%, walaupun aku cukup yakin di kedepannya ini adopsi Bitcoin atau adopsi cryptocurrency bakal tinggi banget. Mungkin di masa depan 10 tahun lagi semuanya udah menggunakan cryptocurrency ya. Nanti juga mungkin AI akan sangat maju, AR akan sangat maju. AR itu augmented reality. Jadi semua yang berbau teknologi menurut aku di kedepannya akan sangat maju. Nah, katakan cuma 10% dari 8,1 miliar orang. Berarti kalau misalnya kita hitung-hitung itu adalah 800 juta. Nah, 16 juta dibagi 800 juta, apakah setiap orang akan kebagian satu Bitcoin? Jawabannya
adalah enggak? Jawabannya adalah ya angka ini tinggal dikali 10 aja ya men, yaitu 0,0197 sekian Bitcoin. Yang artinya apa? Artinya setiap orang tetap hanya akan kebagian sedikit sekali Bitcoin. Maka dari itu kalau misalnya kamu di sini adalah seorang whole coiner, kamu udah memiliki lebih dari 1 Bitcoin, bahkan kamu punya banyak, misal kamu punya beberapa, kamu punya belasan, atau beberapa puluh bahkan ratus Bitcoin, itu udah jauh-jauh lebih baik ketimbang orang rata-rata atau ketimbang orang lain. Kamu udah masuk ke dalam top berapa persennya, men? Maka dari itu, itulah kenapa aku sangat merekomendasikan teman-teman, paling nggak kamu tetap harus berusaha untuk mencapai 1 Bitcoin. Tapi kalau misalnya emang teman-teman nggak bisa, ya nggak apa-apa, kamu berusaha aja akumulasikan sebanyak mungkin Bitcoin. Karena pada jangka panjang, aset yang satu ini juga akan mengalami kenaikan harga terus-menerus. Nah, di sini aku juga bakal bahas bahwa whole coiner itu merupakan status simbol di masa depan. Kenapa itu merupakan status simbol? Karena di masa depan, kalau misalnya kamu bisa memiliki atau menjadi seorang whole coiner, menurut aku itu bakal sesuatu yang hebat banget dan patut dibanggakan ya kan? Karena kenapa? Karena di masa depan punya 1 Bitcoin itu adalah hal yang akan menjadi sangat diimpikan oleh orang-orang banyak. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti kamu punya 1 Bitcoin aja, bisa-bisa kamu diagung-agungkan oleh orang karena ini merupakan aset langka ya. Katakan kalau misalnya kita bicara soal mobil-mobil mewah, katakan sebuah mobil Bugatti, sebuah mobil McLaren, itu kan di dunia jumlahnya hanya ada berapa ratus ribu. Jadi kalau misalnya kamu bisa jadi satu dari berapa ratus ribu orang yang memiliki mobil tersebut, di mana mobil tersebut jumlahnya juga sangat langka dibandingkan dengan mobil biasa, itu bisa menjadi sebuah status simbol. Jadi apapun yang nggak bisa didapatkan oleh semua orang, hanya bisa didapatkan oleh orang tertentu, itu adalah status simbol ya kan? Dan di masa depan, memiliki Bitcoin akan menjadi sebuah status simbol. Apalagi kalau kamu seorang whole coiner atau paling nggak lebih dari 1 Bitcoin ya kan? Di sini juga ada salah satu lagi proyeksi harga yang udah sering aku bahas. Banyak pakar di luar sana yang memprediksi bahwa harga Bitcoin di masa depan itu bahkan bisa menembus hingga jutaan dolar. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, oh Bitcoin cuma 60.000, 70.000, nggak mungkin lah sampai 1 juta dolar. Tapi kalau misalnya kita tarik dalam jangka panjang, menurut aku besar kemungkinan Bitcoin bisa mencapai jutaan dolar. Walaupun di sini kita nggak bicara soal time frame ya, teman. Kita nggak tahu apakah mungkin 5 tahun lagi 2030 baru kejadian, atau 2035 baru kejadian, 2040 baru kejadian. Tapi kapanpun itu kejadian, kalau misalnya nanti beneran kejadian Bitcoin harganya menjadi jutaan dolar dan kamu punya 1 aja Bitcoin, itu artinya kamu udah memiliki aset bahkan 2 digit M ya, teman. Dan di sana artinya kamu udah menjadi mungkin top 1%, bahkan top 0,1%, dan itu bisa menjadi hal yang sangat baik. Itulah kenapa rekomendasiku paling nggak teman-teman perlu mencapai title whole coiner, atau paling nggak kamu harus memiliki 1 Bitcoin. Emang mungkin ini bukanlah hal yang mudah karena 1 Bitcoin juga nggak murah ya kan. 1 Bitcoin harganya bahkan udah menembus miliar. Dan di Indonesia kalau misal kamu punya lebih dari 800 juta aja, kamu udah di top 1% populasi di Indonesia. Makanya sebenarnya ini bukan hal yang mudah dicapai, tapi kalau misalnya teman-teman bisa, paling nggak kamu perlu mencapai 1 unit Bitcoin atau menjadi seorang whole coiner. Nah, ini aku bakal tutup dengan satu meme simple aja. Ini aku sering banget dilihat di forum-forum Bitcoin atau misalnya di internet orang bahas seputar Bitcoin. Ini salah satu meme aja ya kan. Tahun 2010 ada 2 orang, satunya adalah seorang miliarder, satunya adalah seorang yang memiliki Bitcoin. Nah, kamu bisa lihat milioner itu dia memiliki banyak aset, punya ini itu, kaya, diagung-agungkan dan sebagainya. Yang Bitcoin itu nggak ada nilainya karena di masa dulu Bitcoin ya sama sekali nggak ada nilainya. Nah, kemudian kita fast forward ke 2020. Ini kamu mulai lihat ya, di sini miliardernya udah mulai mengalami penurunan kekayaan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kamu hanya memiliki kekayaan dalam bentuk fiat atau dalam bentuk uang, uang itu nilai belinya tergerus dari waktu ke waktu ya kan. Di masa dulu kalau kamu punya 100 juta aja udah banyak. Sekarang 100 juta itu mungkin masih termasuk gak ada apa-apanya. Bahkan kalau misal kamu perhatiin harga, itu semua harga udah melonjak jauh ya kan. Aku masih ingat waktu aku masih kecil, masih SD, kalau misalnya aku ke sekolah bawa 5.000 rupiah, itu udah banyak banget. Tapi di zaman sekarang, kalau misalnya kamu punya anak, kamu kasih 5.000, mungkin anaknya nggak bisa beli makan ya kan. Maka dari itu, nilai fiat itu semakin lama semakin turun. Istilahnya semua fiat itu menjadi nol against Bitcoin ya kan. Nah, di tahun 2030 kamu bisa lihat di sini orang yang memegang kekayaan fiat semakin lama semakin turun kekayaannya, sedangkan orang yang punya Bitcoin itu semakin lama akan semakin berharga. Asetnya semakin banyak. Akhirnya di tahun 2040 yang punya Bitcoin itu dia udah punya istana megah banget, udah punya ini itu. Semua orang cuman bisa mengagung-agungkan dia dan gosipin dia. Nih kamu bisa lihat, he's a Bitcoiner. They say
say he has a whole coin. Nah, maka dari itu di masa depan kalau misal kamu punya 1 unit koin atau kamu bisa menjadi seorang whole coiner, itu bakal bisa menjadi sangat luar biasa. Mungkin di tahun 2040 seperti tadi harga Bitcoin udah jutaan dolar ya, men. Jadi kamu punya 1 Bitcoin aja, itu kamu udah merupakan miliarder dalam USD. Dalam satuan rupiah Indonesia kamu udah punya puluhan miliar ya, men. Nah, jadi kira-kira segitu aja pembahasan dari aku. Kalau misalnya sekarang lagi marketnya turun, menurut aku ini kesempatan untuk kamu bisa mengakumulasikan lebih banyak. Bagi teman-teman semua yang percaya terhadap narasi dan story Bitcoin ini ya, men. Aku pribadi, aku tetap akan menambah posisiku kalau misalnya aku punya uang ya, men, atau ada dana yang siap. Kemudian bagi teman-teman semua yang baru pengen mulai investasi, pengen tahu beli Bitcoinnya di mana, ya kamu boleh cek video-videoku yang lainnya. Aku udah bahas berbagai macam platform di mana kamu bisa membeli Bitcoin tersebut ya, men. Nah, mungkin sekian aja pembahasanku pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!